Mas Novian, gimana ceritanya bisa suaranya Mas Novian ini jadi role model atau sudah tersebar di tiap announcement tiap kereta? Kan udah seluruh daop, alhamdulillah. Gimana itu ceritanya, Mas? Berawal ada SOP terbaru, kondektur itu sekarang ada 3 hilang. Kita harus pertama selalu mengedepankan informasi, jadi kayak memberikan edukasi juga mengenai barang-barang yang ditaruh di arah transportasi, juga barang berharga tentunya tidak disimpan sama penumpang atau pelanggan yang ada di depan-depan kantung-kantung kursi. Juga tempat wisata sekarang, jadi untuk menarik kita ini kan kita sudah agak lesu ya selama pandemi. Kenyamanan itu termasuk dari lewat monster ini, mulai dari safety induction, menjaga anak-anak. Misalnya bapak pelanggan membawa anak-anak tuh pastikan jangan sampai bermain di sambungan kereta atau bordes. Kemudian dari tempat wisata tadi, juga tempat fasilitas stasiun, misalnya ada stasiun yang tidak terdapat peron, itu mesti kita informasiin, misalnya suruh bergeser ke tengah rangkaian sampai depan, atau disediakan banci, bisa dibantu sama petugas yang ada stasiun atau petugas bawah kita. Kemudian juga untuk informasi fasilitas kereta juga kita wajib informasi seperti fasilitas charger, kemudian untuk footrest sama reclining seat dan lain-lain seperti meja makan kecil yang ada di tiap-tiap eksekutif. Juga kita juga menyiapkan sekarang spesial banget di bulan Ramadan ini, mulai dari waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya itu kita wajib siarkan, dan itu berlaku nggak selain di Ramadan juga. Jadi itu Di luar bulan Ramadan juga ya? Ramadan juga kita wajib umumkan. Kemudian juga waktu berbuka kalau bulan Ramadan, dan waktu sahur kita harus umumkan. Dan informasi lain pokoknya kita harus sebutin, mulai dari pemandangan alam, dari tempat bersejarah kereta-kereta Indonesia itu wajib kita informasi supaya menarik lagi pelanggan-pelanggan kita selama yang kemarin-kemarin lesu. Sekarang alhamdulillah sejak ada GMS juga kan pelanggan kita agak naik lagi. Terus perasaannya apa? Suaranya Mas Novian ini hampir di tiap kereta selalu diputar. Nah, Saya awalnya ini apa? Kayak bener gak sih ini? Serius gak sih ini? Mau pakai suara saya gitu nih, coba Panovian yang dari Daop 1 dicoba dari yang audisi kemarin yang pembinaan announcer setiap jam 1 siang itu, nggak tahu nggak nyangka nama saya dipakai buat pertama buat siarin kayak akses, terus for safety induction, sampai akhirnya sekarang menggantikan suara-suara wanita yang suka ada di siarin tuh, yang suka ada di kereta-kereta. Oh iya. Alhamdulillah suka ada yang ngetek-ngetekin ke Instagram. Oh gitu. WhatsApp suka ada yang rekamin. Twitter barangkali enggak? Ya Twitter juga suka ada yang ngetekin. Ini kayak suara Pak Novian, Pak Novi gitu. Ya, agak ada kebanggaan tersendiri gitu. Oh gitu. Iya. Mas Novian kan sebagai kondektur ya. Iya. Nah, pasti pada pengen tahu tuh kalau kondektur kereta api itu tugasnya ngapain aja, Mas? Tugas kondektur? Ya. Kalau dulu kan banyak ya, cek tiket kan, itu mulai itu pasti udah terkenalnya dari cek tiket. Kalau sekarang sebenarnya intinya dia menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Jadi untuk pertama keamanan, pastikan pelanggan aman dari bahaya seperti pencurian ataupun pelanggan yang dapat mengganggu pelanggan lain, contoh kayak huru hara di dalam KA, itu pastikan pelanggan aman dari itu. Kemudian aman juga termasuk dari kita mengingatkan kepada pelanggan yang membawa putra putri ya, supaya tidak bermain di dalam sambungan kereta. Kemudian sih jabaran aman itu kan banyak ya, luas. Dari segi kenyamanan juga hampir sama, menyambung keamanan. Itu kenyamanan tuh membuat pelanggan merasa nyaman dengan kita menginformasikan supaya hati-hati saat melangkah. Dari mulai situ ya, hati-hati saat melangkah, saat turun dari kereta, kemudian turun kalau misalnya tidak
pastikan fasilitas berfungsi dengan baik. Mulai dari tadi keamanan juga termasuk CCTV, monitor ya, itu harus terpantau 24 jam nonstop selama perjalanan. Kalau memang perjalanannya ini dari stasiun awal sampai akhir itu mesti terekam. Nah itu pelanggan merasa nyaman, dan terakhir merasa selamat. Selamat ini dalam arti nggak jauh-jauh juga dari nyaman. Keselamatan itu pastikan pelanggan selamat dari bahaya yang ada di dalam KA. Pastikan kondektur koordinasikan semua kru awak sarana, terutama pengawalan kru di atas KA, kemudian teknisi KA, kemudian juga mulai dari on cleaning itu pastikan saat pelanggan turun dari kereta itu aman dan selamat. Masuk sampai pelanggan sampai turun dari kereta itu pastikan barang-barang yang tertinggal di kereta itu sampai ketemu lagi. Oh gitu ya. Pastikan sampai pelanggan tuh yang tertinggal di kereta, terus dia telepon ke misalnya ke customer service KAI 121. Pastikan kondektur bisa menemukan barang itu. Maksudnya pelanggan tuh bisa ketemu barang yang sedang diminasi sama kondektur itu. Itu luar biasa sekali. Itu udah excellent banget kalau sampai barang tersebut. Pernah menemukan nggak Mas barang yang tertinggal? Handphone seringan. Oh jadi gitu. waktu itu dinas di kelas eksekutif biasanya yang pelanggan tuh sering banyak naruh handphone itu di depan kantung-kantung kursi. Lupa ya mereka ya. Jadi ketika kita udah menuju di kereta, pelanggan baru ingat ketika turun di Gambir, itu telepon ke 121 langsung konfirmasi ke pihak keamanan pengawalan di stasiun Gambir, kemudian langsung konfirmasi ke kondekturnya yang sedang dinas saat itu yang menuju ke Dipo. Saat dicek ternyata memang ada di depan kantung kursi pelanggan di nomor yang diduduki waktu itu. Alhamdulillah sampai akhirnya waktu itu dapat apresiasi dari pelanggan melalui Twitter. Dan kondektur ini terima kasih atas kru awak sarana yang bertugas ini bisa menemukan handphone saya. Wah keren sekali ya Mas ya. Menurut Mas Novian dengan tugas seperti itu apa tips-tipsnya Mas biar dapat mendapatkan hasil kerja yang memuaskan? Itu tipsnya apa biar kita kerjanya atau performa kita tetap terjaga gitu? Terutama pertama kita harus perilaku disiplin, pertama ya, nggak jauh-jauh harus disiplin nomor satu, karena dengan sikap disiplin itu mulai kita dari dinasan KA, kita tahu tanggung jawab kita sebagai kondektur, datang berapa menit sebelum keberangkatan kereta, SOP kita mesti ketahui, kita harus kuasain. Dan kedua kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan, karena sebagai pemimpin pelayanan di atas KA kita harus membuat kru awak sarana tuh mulai dari TKA, dari Polsuska, dari Prama-Prami dan sampai dengan OTC itu patuh dan juga berbaur sama kita. Dan kita juga selain punya jiwa kepemimpinan, kita juga harus ada jiwa harmonis. Ibaratnya kita harus berbaur, kita harus anggap kru KAI sebagai keluarga. Jadi kalau ada apa-apa di atas perjalanan, kita sama-sama saling bantu. Selama bekerja sebagai kondektur yang Mas pernah rasakan? Tantangan pertama pastinya komplain dari pelanggan, karena dari kita sebagai memberikan pelayanan terbaik ada yang langsung. Kalau menurut saya sih enakan tuh komplain yang langsung japri ya, atau melalui WhatsApp biasanya sudah pelanggan tuh suka langsung komplain melalui papan nama yang kita pajang ya perangkaian. Itu lebih enak sebenarnya untuk eskalasinya. Jadi kayak untuk mengatasi problemnya, misalnya keluhan di fasilitas pertama itu bisa kita langsung koordinasi sama TK, misalnya dari AC kurang dingin ataupun kedinginan, itu bisa langsung terrealisasi gitu. Jadi pelanggan tuh bisa langsung dieksekusi, misalnya jadinya jadi apa ya, selesai kasusnya, case-nya udah selesai. Merupakan tantangan yang terberat ya yang pertama itu. Kalau selanjutnya ada lagi nggak Mas? Tantangan selama bekerja sebagai kondektur? Di kondektur, itu tantangannya itu kalau misalnya ketemu sama kru awak sarana yang tiap hari berbeda orang-orangnya, apalagi kalau saya termasuk yang kondektur muda ya, kalau ketemu sama yang kru
pro awak sarana yang buat yang senior dari saya, untuk kita koordinasi untuk menyuruh kan kita harus tahu watak sama sifat sama si perusahaan tersebut, apalagi yang senior apakah wataknya itu yang kita bisa disuruhnya atau dibilanginnya secara halus atau secara asik atau gimana gitu kan, kita harus tahu dulu watak setiap orang pro awak itu beda-beda, apalagi kalau kita kerja di luar daop lain. Saya kerjanya jarak jauh sampai ke daop 3, daop 4, kita juga harus menyesuaikan bahasa kalau ngomong. Kalau misalnya ke daop 4 ya ke arah Semarang, itu pasti bahasa kita di bahasa Jawa. Oh gitu. Itu sih tantangannya sebenarnya. Emang bisa kalau misalnya dinas ke Semarang atau ke Purwokerto bisa bahasa Jawa, jadi harus bisa bahasa Jawa apa gimana? Sedikit-sedikit, kayak paling kayak harus waktu nuhun, oh gitu. Terima kasih. Terus dan lain-lain kayak ikut. Sebenarnya sih kalau obrolan mereka ngobrol ngerti, cuman mau langsung dipraktekin nggak bisa, ya belum bisa. Belum bisa ya. Oke. Ini ya. Nah terus Mas, dengan beberapa tantangan itu ada nggak Mas cara atau trik untuk menghadapi tantangan yang selama ini Mas Novian hadapi itu? Menghadapi tantangan sebagai kondektur, menghadapi komplain terutama ya, yeah. Menghadapi secara tenang. Kemudian pertama sih dengarkan dulu apa masalahnya yang dikeluhkan sama pelanggan, itu sampai selesai. Jangan kita potong kalau selama pelanggan sedang masih berbicara atau mengeluhkan seputar pelayanan, itu jangan kita potong, apalagi dengan nada yang tinggi. Kita cukupnya kita pastikan dengarkan dulu, pertama permohonan maaf ya, jangan lupa ya. Itu pastinya kita dengarkan dulu apa inti dari masalahnya yang dikeluhkan, terutama sih kebanyakan fasilitas kereta, mulai dari AC panas, AC kadang-kadang kalau di perjalanan suka dingin, itu biasanya lebih gampang teratasi ya, apalagi kalau pelanggannya langsung komplainnya ke kita, kondektur. Itu tantangan trik menghadapi tantangan komplain. Kalau yang trik kedua, menghadapi truk awak yang sarana yang berganti-ganti itu tiap hari berbeda, itu kita harus mengenali wataknya dulu. Kita harus menjadi orang yang apa ya, supel ya, apa maksudnya tuh yang gampang berkomunikasi gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya kita lagi dinasan di Bandung, kita coba masukin bahasa Sunda kita. Kalau memang pun ada sedikit-sedikit kita pakai di daerah tersebut. Kalau kembali di Jawa juga, itu juga kita pakai aja. Jadi tuh anggap aja keluarga lah. Kayak misalnya yang lebih senior itu berarti kakak kita gitu. Oh, kita gitu. ngebilangin kakak. Jadi lebih ke merangkul ya, Mas ya. Daripada terus itu adalah tadi tantangan dan barusan cara menghadapi tantangannya. Nah, Mas, selama jadi kondektur ini apa harapan Mas ke depan untuk Mas Novian dan juga untuk PT Kereta Api Indonesia ke depannya? Sama dari harapan sendiri ya. Kalau harapannya sebenarnya kerja di kereta api itu udah bersyukur banget. Sebenarnya harapannya sih di kereta api itu ada jenjang karirnya yang jelas. Nanti mudah-mudahan nanti mungkin 2 atau 3 tahun lagi mungkin mudah-mudahan jadi penyanyinya kondektur atau amin, jadi amin. PT-nya. Amin, amin. Bahkan bisa di apa jajaran kantor pusat pengen gitu di kantor. Tapi sebenarnya cintanya juga melayani pelanggan sih intinya. Pokoknya yang berbau tentang melayani pelanggan itu dari kerja di customer service, sudah menghadapi sama pelanggan. Ya mungkin nanti jadinya customer care, kerja di kantor customer care yang berhubungan tetap pelanggan. Dan untuk kereta api ini udah saya perhatiin sih lama-lama bagus sih, mudah-mudahan kedepannya kereta api lebih modern, mulai dari aplikasi kayak Akses yang sekarang batal tiket sama rubah jadwal udah cukup lewat aplikasi, nggak usah ke stasiun, ada e-boarding, itu udah ada cukup inovasi yang sangat tinggi sekali dari zaman ke zaman. Nah saya harapannya sebenarnya kayak kereta api tuh lebih apa ya, terintegrasi lagi. Mudah-mudahan sih setiap stasiun-stasiun tuh lebih terintegrasi, terutama tuh yang dapat memudahkan pelanggan lanjut ke transportasi lain ya. Seperti di Merak tadi ya. Seperti di Merak tadi kan langsung ke pelabuhan, langsung ke dermaga, itu udah bagus banget untuk lokal Merak ini yang bisa nyambung.
ramai Mm-mm. pelanggannya kereta api dan Amin, makin amin. percaya sama kereta api. Pokoknya udah nyaman deh pokoknya kereta api. Itu aja. Oke, dan terakhir Mas, pertanyaan satu lagi, pertanyaan pamungkas. Ya. Ada nggak tips-tips bagi teman-teman yang ingin gabung atau ingin menjadi bagian dari kondektur ataupun dari PT Kereta Api Indonesia? Ada nggak sarannya atau tips supaya bisa menjadi Mas Nopian yang sekarang gitu? Oke. Yang ingin menjadi tips pegawai kereta api, gimana Mas? Iya. Pertama, kalau untuk teman-teman yang pengen jadi seorang kondektur itu pokoknya kita harus pertama ya doa sih, nggak jauh-jauh. Kalau untuk pertama kita pastikan untuk administrasinya sih sebenarnya kalau dari saya ya, dari pengalaman tuh administrasi sangat penting. Misalnya yang diminta sama kereta api ini persyaratannya itu nggak boleh dilebihkan sama nggak boleh dikurangkan. Jadi itu memang seleksi administrasi nanti saat ada pembukaan rekrutmen itu pastikan administrasinya tuh sesuai yang diminta sama kereta. Misal kayak foto ukuran tuh 3x4 atau 4x6 biasanya, tapi yang diserahkan bukan yang diminta, itu pasti udah dari gagal di situ. Jadi pastikan benar-benar yang diminta sama kereta. Kemudian dari segi tes kesehatan jangan lupa persiapkan, itu lebih penting karena kan kalau untuk kondektur kan harus kesehatannya formasinya A seperti masinis sama kru lain yang di atas kereta. Pastikan mata itu tidak minus, kemudian gigi perbaikin dulu yang masih ada yang bolong-bolong itu. Ditambal ya modal dikit kali ya kalau untuk mau jadi kerjaan di kondektur tuh pastikan semua gigi tidak ada lubang. Kalau memang harus dicabut, cabut aja. Itu saran saya. Kalau ditambal silakan, cuman kalau memang harus dicabut itu nggak apa-apa. Mendingan dicabut karena kan itu mengundang bau. Kalau bolong. Nah, terutama juga kalau misalnya teman-teman yang suka main bola itu hati-hati jangan sampai punya varises ya, karena varises itu harus dihilangin dan mahal banget harganya. Untuk ngilangin varises satu suntikan udah jutaan. Jadi pasien nggak apa kesehatannya A itu termasuk mata, kemudian ini nih kuping ya, jangan sampai ada setiap hari dia harus dikorek kali. Tapi jangan terlalu dalam ya. Jangan terlalu dalam. Pokoknya tuh yang dilihat tuh indera, panca indera kita, mata, telinga, kemudian gigi juga. Harus benar-benar dijaga ya. Sama varises jangan lupa. Kemudian nanti tinggal siapin aja psikotesnya. Belajar deh beli buku-buku psikotes yang suka ada di toko-toko buku tuh. Biasanya tuh langsung keluar, dijamin. Terutama ya ini dikasih tahu deh kisi-kisinya. Pertama bikin pohon, suruh kembangin tuh, nanti ada satu titik harus dikembangin. Biasanya tuh kereta api suka yang bukan kereta api, maksudnya sih kebanyakan ya kalau tes psikotes tuh kita kembangin ada pohon dan buah-buahan. Itu sih kisi-kisinya ya. Wah, ini sangat bermanfaat sekali ya kisi-kisinya ini. Kemudian pengetahuan umum deh selebihnya dari tes, setelah tes psikotes kemudian ada tes pengetahuan umum, pelajarin aja. Kayak soal-soal cerita jangan lupa, matematika itu pasti kepake lagi, kayak soal cerita tambah-tambahan, bagi-bagian itu pasti dipakai lagi di soal kereta. Terakhir tinggal tes wawancara, tinggal kitanya aja untuk ngadepin sama si wawancaranya itu. Lagi kalau ada kelebihan bahasa Inggris, tunjukin aja bahasa Inggris. Gitu. Itu termasuk nilai tambah lebih ke wawancaranya. Terakhir tinggal kesehatan akhir ya. Nah itu kan dari itu sebenarnya kalau di kesehatan akhir 90% udah hampir pastikan tuh teman-teman kalau udah tes kesehatan akhir jangan sampai saat mau tes kesehatan begadang atau apa capek-capean, itu nanti sesap aja, jadi maksudnya sama aja bohong. Kalau misalnya kalau udah kesehatan akhir ternyata kesehatannya drop saat pas dites, pastikan itu udah 90% teman-teman. Pokoknya kalau udah sampai situ tinggal nunggu hasil, mudah-mudahan teman-teman diterima di PT Kereta Api. Amin. Itu aja ya sarannya dan tipsnya. Alhamdulillah, terima kasih saran dan tipsnya dan ngobrol-ngobrolnya. Semoga Mas Nopian sehat dan sukses selalu ya. Oke, itu saja ya Mas ya. Makasih Mas.